Salam hormat. Topik ini disajikan tanpa bermaksud melecehkan atau menyinggung dan atau merendahkan semua pihak. Ini hanya wacana tafsiran saya saja, bukan untuk mendapatkan pembenaran. Kita mulai. Satrio Piningit versus Imam Mahdi versus Avatar. Siapakah yang paling sakti? Sebelum pada kesimpulan, saya akan sajikan riwayat sebagai dasar pemahaman para tokohnya. 1. Imam Mahdi, ramalan yang muncul dari agama Islam. Ramalan tokoh Imam Mahdi berdasarkan dari para perawi atau penulis riwayat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bersumber dari hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis tentang akan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar, sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin, dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Seseorang yang memandu adalah seorang muslim berusia muda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil, menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah untuk kemajuan umat. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. 1. Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antar manusia dan banyak gempa. 2. Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan, tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. 3. Seseorang akan dibaiat di antara makom Ibrahim dengan sudut Ka'bah. 4. Munculnya suatu pasukan yang datang dari negeri Syam menuju Baitullah untuk mengejar seorang laki-laki yang dilindungi oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim disebutkan pusat kepemimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar, Al-Malhamah Al-Kubra, adalah di sebuah negeri yang bernama Gutoh. Di negeri itu terdapat sebuah kota bernama Damsyik atau Damaskus. Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Suatu kaum yang mempunyai jumlah dan kekuatan yang tidak berarti akan kembali ke Baitullah. Lalu diutuslah sekelompok tentara untuk mengejar mereka, sehingga apabila mereka telah sampai pada suatu padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri Imam Mahdi: Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezoliman dan kesemena-menaan. Dan umur kekhalifahannya selama 7-9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezoliman, hingga satu demi satu kezoliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Dajjal, sehingga membuatnya keluar dari persembunyian dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya.
Gambaran sosok secara umum: 1. Hartanya berlimpah. 2. Berpakaian khas Timur Tengah. 3. Mengendarai kuda. 4. Membawa pedang panjang. 5. Bertempur langsung berhadapan dengan musuhnya. 6. Memimpin pasukan. Demikian secara singkat riwayat Imam Mahdi. Selanjutnya tentang avatar. Avatar, ramalan yang muncul dari agama Hindu. Avatara atau avatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Dalam ajaran agama Hindu juga ditulis sebagai Kalkin dan Kalaki, adalah avatara Wisnu ke-10 sekaligus yang terakhir yang akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Secara umum, Kalki dikatakan sebagai avatara yang mengendarai kuda putih yang bernama Devadatta atau berarti anugerah dewa, dan dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki pedang berkilat yang digunakan untuk memusnahkan kejahatan dan menghancurkan iblis. Kali kemudian menegakkan kembali dharma dan memulai zaman yang baru. Ciri-ciri umum: 1. Berpakaian khas India. 2. Mengendarai kuda. 3. Membawa pedang panjang. 4. Bertempur langsung berhadapan dengan musuhnya. 5. Memimpin pasukan. Berikutnya tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit muncul dari ramalan seorang raja, yaitu Maharaja Joyoboyo, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ramalan Joyoboyo adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa yang akan datang. Dalam ramalan Joyoboyo itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Satrio Piningit. Ciri-ciri umum Satrio Piningit: 1. Sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta. 2. Dikjoyo tanpa aji-aji, sakti tanpa mantra atau doa-doa. 3. Meluruk tanpa bolot, menyerang tanpa pasukan. 4. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan lawan. 5. Bersenjata trisula, senjata pisau bermata 3. Prabu Joyoboyo sebagai peramal sudah banyak sekali terbukti terjadi ramalannya, seperti suatu saat Jawa akan berkalung besi. Faktanya adanya jalur rel dan kereta, akan ada perahu di awang-awang, adanya pesawat, akan ada kereta berjalan tanpa kuda, adanya mobil, datangnya penjajah bangsa asing yang berkulit pucat dengan tongkat api dan bisa menghancurkan dari jauh.
Faktanya datang VOC bangsa Belanda. Akan muncul pemimpin bertopi hitam yang membebaskan negeri dari penguasa asing. Ibunya dari Pulau Dewata, turunan bangsawan. Faktanya muncul Insinyur Soekarno. Dan masih banyak lagi yang terbukti. Persamaan Imam Mahdi, Avatar, dan Satrio Piningit. Satu, tokoh yang diharapkan kemunculannya. Dua, tokoh yang diramalkan memerangi dan menghancurkan kejahatan. Tiga, menegakkan keadilan dan membawa pada kemakmuran dan kesejahteraan. Empat, bersenjata tajam. Perbedaan: satu, Satrio Piningit tidak ada ciri-ciri fisik sebagai gambarannya. Dua, tidak mengendarai kuda. Tiga, senjatanya pendek, bukan untuk bertempur, hanya sebagai gaman atau pegangan saja. Empat, tidak memimpin pasukan, tetapi menyerang sendirian. Lima, tidak ada pertempuran fisik secara langsung dalam peperangan. Enam, sakti tanpa mantra atau doa-doa. Nah, penjelasan singkat dan gambaran secara umum sudah disajikan. Pertanyaannya: satu, siapakah yang paling sakti antara Imam Mahdi, Satrio Piningit, dan Avatar? Siapakah yang paling hebat? Dua, siapakah yang akan muncul duluan? Jawabannya saya kembalikan kepada pemirsa. Demikian pemirsa, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan.